Pembelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Pembelajaran dengan model diferensiasi. Temanya, yuk membaca buku. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, seperti prosa, pantun, dan puisi, dari teks maupun dari audio visual. Elemen membaca dan memirsa. Tujuan pembelajarannya mampu memahami teks cerita yang dibaca. Mari kita simak pembelajaran berikut. 5A. Setiap. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita hari ini melanjutkan materi yang kedua dengan tema yuk membaca buku. Nah, kemarin pada waktu kita membahas pembelajaran pertama, kalian sudah mendengarkan cerita berjudul Timun Mas, ya kan? Yang kalian lihat dan kalian ikuti dalam proses pelajaran kemarin. Dan hasilnya luar biasa, kalian nilainya bagus-bagus semuanya. Nanti Pak Guru bagikan hasil tugas kalian. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, tujuan belajar hari ini kita akan belajar tentang materi berkaitan dengan yuk membaca buku, dengan tujuan kalian bisa memahami isi dari bacaan yang kalian baca, termasuk unsur-unsur intrinsik dalam bacaan. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya ingin bertanya, siapa di antara kalian yang gemar membaca buku? Oke, wow, luar biasa, cukup banyak. Siapa yang bisa menyebutkan buku bacaan apa yang pernah kalian baca di perpustakaan sekolah? Siapa? Ya, Daren? Cerita Rakyat Jawa Timur. Judulnya apa, Daren? Tentang Keong Mas. Tentang Keong Mas. Ada lagi? Valdo, apa Valdo? Buku cerita tentang Roro Jonggrang. Ada lagi yang baca di buku perpustakaan Alma? Tentang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Ada lagi? Kirana, silakan Kirana. Batu Menangis. Ada di perpustakaan juga ya? Oke, ada lagi? Vincent. Apa? Mamalia volume 2. Ya, oke, yuk. Cerita Rakyat Jawa Timur Banyuwangi. Cerita Rakyat Jawa Timur, cerita berjudul Banyuwangi. Asal mah? Bagaimana tubuhku bereaksi? Bagaimana tubuhku bereaksi? Berarti buku pengetahuan ya. Ada lagi? Salam. Apa? Cara menjaga kesehatan tubuh. Kalian tadi menyebutkan banyak yang suka membaca, tetapi mungkin di antara kalian ada juga yang suka membuat puisi. Siapa di antara kalian yang suka membuat puisi? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus. Siapa yang suka menggambar? Oke, yang gambar lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, siapa yang suka membuat komik? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 orang. Nanti bagian komik di sini ya. Siapa yang suka menulis? Wow, yang suka menulis banyak ya, membaca menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Menulis sebelah sini diritain untuk menulis, kemudian menggambar, kemudian puisi, dan di sana adalah untuk cerita bergambar. Nah, kalau begitu Pak Guru minta kalian sekarang membawa alat tulisnya, pindah ke posisinya. Yang suka menggambar di paling, nah sini meja kedua.
Lukis menulis di ujung ya. Puisi tetap di sini. Di meja ketiga, baris ketiga itu puisi. Buku paketnya di bawah, buku paketnya di bawah. Nah, anak-anak sekarang buka buku paket halaman 25. Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk membaca dalam hati. Bacaan itu sampai selesai. Oke, siap? Hitungan 1, 2, mulai. Siapa yang sudah selesai membaca? Saya. Oke, coba Pak Guru tanya. Dalam cerita PT-PT itu, tokohnya siapa saja? Ya, Asalma. Pak Baso. Diani. Satu lagi? Ada 2. Pak Baso, Diani, ada lagi? Para pengemudi. Siapa Pak Bakso itu, Alena? Pak Bakso itu adalah seseorang yang mengendarai PT-PT. Pak Bakso itu adalah seorang pengemudi angkot PT-PT ya. Apa kegemaran atau hobi dari Pak Bakso? Siapa ya? Si Mora? Membaca buku. Nah, anak-anak kalian sudah tahu ya jalan ceritanya dari PT-PT itu. Ternyata dalam cerita PT-PT itu bukan berarti kamu menceritakan tentang alat angkotnya, tetapi siapa pengemudi PT-PT itu. Ternyata pengemudi PT-PT itu adalah orang yang memiliki hobi membaca. Nah, sekarang sesuai dengan hobi kalian masing-masing, kelompok menulis silahkan jawab pertanyaan halaman 26 dan tuliskan ringkasan ceritanya. Ya, kelompok membaca dan menulis jawab pertanyaan halaman 26 yang nomor 1, 2, 3, 4 itu ditambah meringkas cerita. Bisa kalimat jawab dengan menggunakan kalimat jawab. Nah, untuk kelompok menggambar, setelah kalian memahami jalannya cerita tadi, buatlah gambar menurut imajinasi kalian semuanya yang menggambarkan tentang isi cerita itu. Bisa? Kelompok gambar nanti menggambar di kertas HVS, Pak Guru sudah siapkan kertas HVS-nya. Terus kelompok membuat puisi, kalian buatlah puisi yang menceritakan tentang isi dari materi yang ada di dalam bacaan itu. Nah, puisi itu adalah sebuah karangan bebas. Barisnya tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, tidak terikat oleh jumlah suku kata, tetapi setiap baitnya itu bebas berapa baris. Isinya menggambarkan tentang isi di dalam cerita PT-PT itu. Paham ya? Oke. Kemudian untuk kelompok yang membuat komik atau cerita bergambar, nanti kalian menggambar 1 lembar kertas ini. Nah, nanti kelompok karikatur atau cerita bergambar, 1 kertas gambar ini kamu bagi 4, lalu buatlah cerita. Ceritanya tentang pembicaraan antara Pak Baso dengan siapa namanya anaknya tadi? Diani. Pembicaraan itu ya. Nanti silahkan kerjakan. Nah, nanti setiap anak Pak Guru minta ada perwakilan dari masing-masing kelompok tadi membacakan hasilnya di depan. Jelas semuanya? Jelas? Ada yang mau bertanya? Oke, kelas 5A. Selamat mengerjakan tugas.
siang Pak Andri dan teman-teman saya yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Chloe, absen 13 dari kelas 5A. Sekarang saya ingin membacakan puisi tentang jendela dunia. Itulah kau, buku. Kaulah jendela dunia untuk menggali isi dunia. Orang-orang sepertiku perlukan dirimu. Ilmu, informasi, cerita, legenda, sejarah ada pada dirimu. Teruslah membaca, tularkanlah ilmu, amalkanlah. Makin kau bagikan ilmu di dalam jendela dunia, makin kayalah dirimu. Berjuanglah, wahai dunia. Belajar itu tak ada batas, walau ada rintangan, jangan pernah takut. Jalan kesuksesan ada di depan kita. Jangan takut dalam belajar. Ilmu selalu menunggumu. Sukseslah kita semua dengan buku. Berjuanglah tanpa batas. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa puisinya ya. Mantap. Ya, oke, terima kasih tulisannya. Oke, sekarang Kainar dari kelompok puisi. Tepuk tangan untuk kelompok puisi. Wah, ya. Buku pengetahuan, pengetahuan yang tak terlupakan. Tak ada batas pengetahuan, takkanlah menghilang. Meski mendekati liang lahat, teruslah belajar. Kuasailah ilmu baru dan kau akan kaya. Amalkan ilmu yang kau punya, tularkan ilmu itu. Karena ilmu itu harta, ingatlah ilmu itu. Tepuk tangan. Hasil karyanya bagus. Silakan semua. Halo teman-teman dan Pak Andri, hari ini saya akan membacakan tentang cerita pete-pete. Pete-pete adalah sebutan bagi jenis angkutan umum di Makassar. Suara klakson sangat menggelegar. Mereka saling menyelip, menakson, ada juga pemudi yang tidak sabaran. Diani adalah seseorang yang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ia sering menaiki pete-pete ketika berangkat ataupun pulang dari sekolah. Terutama pete-pete Pak Baso. Pak Baso adalah orang yang ramah. Terkadang ia kesal jika pete-petenya diselip oleh orang lain. Diani sering melihat Pak Baso membaca buku ketika ia sedang menunggu penumpang. Menurutnya, buku adalah jendela dunia. Terkadang Diani juga melihat Pak Baso membaca komik. Katanya agar ia bisa mengobrol dengan anaknya. Diani, belajar itu tidak ada batasan umurnya. Teruslah belajar. Kuasai ilmu sebanyak mungkin. Karena ilmu adalah harta yang tidak pernah habis. Nasihat Pak Baso. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaannya belum dijawab. Coba pertanyaan bacaannya. Tadi kan ada pertanyaan bacaannya ya. Coba kelompok menurut sudah dijawab pertanyaannya? Coba dijawab. Tema cerita tersebut adalah tentang gemar membaca. Tokoh yang ada dan sifat-sifat mereka adalah Pak Baso, gemar membaca, ramah dan tidak sabaran. Diani, sopan dan rajin. Para pengemudi senang membunyikan klakson, berani dan bertangan dingin. Latar, tempat, waktu, dan keadaan dari cerita tersebut adalah latarnya jalan raya, tempatnya Makassar, waktu siang dan pagi, keadaan banyak bunyi klakson yang menggelegar. Amanat atau pesan dari cerita tersebut adalah belajar itu tidak ada waktunya. Jadi tetaplah terus belajar walau kamu sudah mendekati hilang lahat. Makasih. Tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Silakan duduk. Oke, dari kelompok gambar, Alma, silakan tampilkan, ditunjukkan ke teman-teman gambar hasil pekerjaanmu hari ini. Ditunjukkan mana gambarnya? Bisa dijelaskan Alma gambarnya? Bisa. Gambar ini berasal dari pete-pete yang berada di Makassar. Pete-pete sering juga sebagai pengemudi Makassar. Pete-pete juga sering menyelip pete-pete yang lain meskipun mereka berada di jalan sempit atau jalan lebar.
Ini gambar ini yang Pak baksonya yang mana, Alma? Pak Bakso ada di sini, Diani ada di sini. Kok ada Pak baksonya yang pakai baju apa itu? Warna biru. Tadi dulu. Nah, dari gambar itu yang namanya Pak Bakso yang mana, Alma? Yang ini, Terus satunya siapa? Diani. Nah, Pak Bakso dengan Diani dalam gambar itu sedang apa? Sedang menceritakan tentang buku yang dibaca oleh Pak Bakso. Oke, terima kasih Alma. Tepuk tangan untuk Alma. Silakan duduk. Jadi ini gambarnya bercerita tentang Pak Bakso yang sedang mengendarai pete-pete yang ada di Makassar. Dan ini ada Diani yang sedang mendengar cerita dari Pak Bakso tentang Pak Bakso yang rajin membaca komik atau buku. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Kalau bagus ya, gambarnya luar biasa. Baik anak-anak, proses belajar kita hari ini selesai. Kita hari ini sudah masuki tema 2 dengan tema Yuk Gemar Membaca Buku. Semoga dengan tema ini pula membuat kita semua menjadi anak yang rajin membaca buku. Sampai ketemu dalam pelajaran bahasa Indonesia besok hari Senin. Terima kasih, sampai ketemu untuk semuanya. Beri salam. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih, sampai ketemu lagi.